Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian PBG tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Ufanisa, mahasiswi PPG tahap 1 2025 di LPTK Universitas Khairul Ternate dengan program studi Pendidikan Fisika NIM 10 18 42 50 269. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik di SMA YPK Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Selamat menyaksikan. Silakan
habis ini kalian akan berdiskusi dengan teman-teman ya. Jadi kita akan menjelaskan melihat video tentang jenis-jenis energi dan juga silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah belajar, Pak? Kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sudah belajar, perubahan energi juga terjadi dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan juga menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sudah belajar. Berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan pengatasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gas terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gelap menjadi energi kuning terjadi saat kita melakukan pembukaan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger baru baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bumi terjadi pada radio, rel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gelap menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sudah belajar. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menonton ya jenis-jenis energi apa saja yang kalian sebutkan itu adalah benar semua adanya energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kemarin kan ibu sudah bagi kalian punya kelompok toh? Nah, mana kelompok apel, kelompok melon, kelompok matoa, dan kelompok terakhir kelompok anggur. Oke, sudah siap untuk pembahasannya? Sekarang kalian punya buku tugas yang kemarin ibu sudah bagi. Silakan bisa dibuka. Sudah, semua sudah dibuka? Nah, saya mau minta kelompok pertama untuk menjelaskan tentang energi kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama akan menjelaskan yaitu kelompok apel. Tepuk tangan untuk kelompok apel. Selamat pagi. Oke, silakan ulang dulu. Teman-teman bisa buka ya gambar kerja tugasnya yang ibu sudah bagi. Sudah dibuka toh? Ayo silakan dibuka dulu gambar kerja tugasnya. Nah, di situ kan ada beberapa gambar.
Ini Fungsi bersama kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Dari kelompok melon, ada yang ingin bertanya? Iksa, Ini bagaimana cara kerja setrika? Cara kerja setrika itu seperti apa? Cara kerjanya adalah setelah dicop, setelah dicop akan menghasilkan energi listrik ya. kemudian untuk kelompok selanjutnya, ada yang bertanya? Silakan ditanya. Nanti saya ajukan pertanyaan untuk kelompok selanjutnya. Siap-siap ya. Blender menghasilkan energi apa? energi apa yang digunakan? Berto, ada Berto mau bertanya? Silakan. Berto mau bertanya. Listrik bergerak. Bertanya di mana? Bertanya di Indonesia. Saya ingin bertanya. Energi apa yang dihasilkan dari blender? Nah, dijawab oleh Ona, Maria Ona. Energi apa yang dihasilkan dari blender? Blender ya, bukan blender pinang, blender. Dari energi listrik ya gerak. Nah, sudah. Berarti, kelompok selanjutnya. Silakan Mariji bertanya di Asril untuk kelompok 3. Bagaimana cara bisa menghasilkan energi apa? Bertanya sesuai ada yang gambar di situ terkait energi yang kamu mau tanya. Bagaimana cara Apa? kipas angin? Kipas angin. Jadi Marici mau tanya di Asril, bagaimana sih kipas angin itu bisa berputar? Asril menjawab. Listrik kayak gerakan. Listrik Gerak. jadi gerak atau kinetik. Kinetik. Kinetik itu dihasilkan dari kincir anginnya. Kemudian Immanuel bertanya di Sina. Saya mau bertanya bagaimana motor bisa bergerak? Nah, silakan Sina menjawabnya. Sepeda motor. Kalau Sina belum bisa menjawab, ada teman yang mau menjawab. Mungkin kelompok lain bisa menjawab bagaimana yang dihasilkan dari energi motor yang kamu pakai itu. Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawabnya? Energi yang dihasilkan dari motor. Nah, silakan Roberto yang menjawabnya di kelompok 2. Roberto, Saya akan menjawab kimia kegerak. nah sudah tahu kimia kegerak, kimianya itu apa? Bensin. Air? Air aki. Kimianya itu apa? Bahan bakarnya? Bensin. Iya, bensinnya. Terus ada lagi yang bertanya. Sekarang saya mau ajukan di Irmina. Irmina silakan tanya di Iksan. Tanya di Iksan. Silakan tanya yang kamu mau tanya. Di situ ada beberapa gambar. Irmina tanya di gambar mana yang kamu mau tanya. Bagaimana cara kerjanya solder? Cara kerja Solder. itu ya
panas. Solnya itu kira-kira energi apa, Ihsan? Solnya itu ketika mengalirkan panas itu berarti dari energi apa ke energi apa? Listrik. Listrik ke Panas. panas. Sudah mengerti, Irmina? Sudah, Ibu. Nah, ada lagi. Ada ini. Ah, Angelina. Oke, silakan. Tanya ke Cici. Tanya ke Cici, silakan. Bisa ya, kita tanya antar kelompok. Kita mengetes kemampuannya teman-teman. Silakan berbalik ke mukanya Cici. Ya. Untuk kelompok 3, silakan menjawab di kelompok 2. Energi apa yang dihasilkan oleh kipas angin? Listrik kan? Energi listrik ke energi panas. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Nah, ada lagi? Saya Ibu. Ya. Bisa tanya di antar kelompok. Mau tanya ke Eva. Ya, silakan. Energi apa yang dihasilkan dari bor? Silakan dijawab kelompok 1. Kalau kelompok satu Dari ya. listrik ke gerak. Dari listrik ke gerak. Dari listrik bergerak. Nah, ada kuis buat kalian. Siapa yang lebih cepat menjawab? Dari 3 kelompok ini, bagaimana contoh dari energi potensial? Silakan dijawab yang bisa menjawabnya. Energi potensial. Energi potensial. Ayo. Energi potensial. Kira-kira itu bentuk contohnya seperti apa? Dari energi potensial. Kita sudah menyaksikan 2 kelompok yang sudah presentasi. Berarti masih ada berapa kelompok yang belum? 2 kelompok ini akan menjadikan tugas. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau kita bahas di tuntas hari ini, pasti waktunya ini terbatas ya kan? Jadi kita harus membahasnya sedikit demi sedikit supaya kalian mengerti. Kita berlanjut ya. Apa yang kalian dapat
Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian.